Bapak Ibu jamaah rahimakumullah memasuki acara berikutnya yaitu kultum yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Zundrodah. Kepada Ibu Zundrodah, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Semoga. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nggih, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat nggih? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat berkat Bu. doanipun Salam sak solihun. kunjungi. Alhamdulillah, semoga semua tetap di jalur bahagia. Amin. Amin ya Ya rabbal Rabbal alamin. alamin. Terima kasih saya sampaikan kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya guna belajar membawakan kultum. Sebelumnya, pantun rinjih ibu-ibu. Jalan-jalan membeli parfum, pulangnya singgah membeli jamu. Mari dengarkan acara kultum agar bertambah ilmu dan imanmu. Amin. Amin ya Ya rabbal Rabbal alamin. alamin. Selamat selain dapat wangi, dapat ilmu nih ya. Nggih, sami-sami belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Summa salatan wa salaman ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, ustadz, ustadzah, asatidz wa ustadzat, para pendiri, pembimbing, Dewan Pertimbangan, dan sesepuh Majelis Ta'lim Iwamid on Air, nafanallahu bihim wa bi'ulumihim fid dharain. Wabil khusus, Al-Ustadz Misbahus Sudur, yang senantiasa kita harapkan ziyadah ilmu dan barokah doanya, rahimakumullah. Yang saya hormati beliau Ibu Witiari dan Ibu Deli Sabna Reza selaku Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamid on Air beserta seluruh jajaran pengurus anggota Kabinet Sab'ata Asyar. Yang saya cintai karena Allah semua jamaah Majelis Ta'lim Iwamid on Air rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat sehat, nikmat rezeki, dan nikmat apapun itu. Terlebih, marilah kita bersyukur karena masih diberi waktu untuk bisa bertolabul ilmi di majelis ini. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tak lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul serta sebagai tauladan bagi umat Islam hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan kultum tentang muhasabah dan menghargai waktu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam majelis yang mulia ini. Semoga menambah keimanan dan ilmu pengetahuan. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap hari kita disibukkan oleh berbagai urusan. Ada yang bekerja sejak pagi hingga malam, ada yang belajar, mengurus keluarga, berdagang, dan berbagai aktivitas lainnya. Di tengah kesibukan itu, seringkali kita lupa berhenti sejenak untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah yang sudah saya lakukan hari ini? Apakah Allah ridho terhadap hidup saya? Atau jika malam ini adalah malam terakhir saya, apakah saya sudah siap menghadapnya? Pertanyaan seperti inilah yang disebut dengan muhasabah, yaitu mengoreksi dan mengevaluasi diri. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab, dan timbanglah amal kalian sebelum amal itu ditimbang."
Perkataan ini mengajarkan bahwa orang yang cerdas bukan hanya sibuk memperbaiki urusan dunia, tetapi juga rajin memperbaiki hubungan dengan Allah. Jamaah sekalian, salah satu nikmat terbesar yang sering kita lupakan adalah waktu. Harta yang hilang masih bisa dicari, jabatan yang hilang mungkin bisa diraih kembali. Namun, waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan bersumpah dengan waktu dalam Al-Quran. Surat Al-Asr, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Mengapa Allah bersumpah dengan waktu? Karena waktu adalah model kehidupan. Siapa yang memanfaatkannya untuk kebaikan, dia beruntung. Siapa yang menyia-nyiakannya, dialah yang merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Betapa banyak orang yang baru menyadari pentingnya kesehatan ketika sakit. Betapa banyak orang yang baru menghargai waktu ketika usia sudah senja. Jamaah yang dirahmati Allah, mari kita bermuhasabah. Berapa lama setiap hari kita menggunakan telepon genggam? Berapa jam kita habiskan untuk media sosial, menonton video, atau hal-hal yang tidak membawa manfaat? Lalu berapa menit kita gunakan untuk membaca Al-Quran? Berapa lama kita gunakan untuk berzikir, berdoa, atau membantu sesama? Muhasabah bukan untuk membuat kita putus asa. Muhasabah justru menjadi langkah awal untuk berubah menjadi lebih baik. Jika hari ini sholat kita masih sering terlambat, mari kita perbaiki. Jika hari ini lisan kita masih sering menyakiti orang lain, mari kita jaga. Jika hari ini kita masih kurang bersyukur, mari kita perbanyak mengingat nikmat Allah. Jangan menunggu tahun depan, jangan menunggu tua, jangan menunggu pensiun, karena tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal akan datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada beberapa cara sederhana agar kita mampu menghargai waktu. Pertama, mulailah hari dengan niat ibadah. Apapun pekerjaan kita, jika diniatkan karena Allah, maka bernilai pahala. Yang kedua, jaga sholat 5 waktu di awal waktu. Sholat menjadi penanda bahwa Allah selalu lebih utama daripada kesibukan kita. Ketiga,
Sisihkan waktu setiap hari untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya beberapa ayat. Sedikit tetapi istiqomah lebih dicintai Allah daripada banyak tetapi terputus. Yang keempat, biasakan muhasabah sebelum tidur. Tanyakan kepada diri sendiri, dosa apa yang saya lakukan hari ini? Kebaikan apa yang sudah saya kerjakan? Siapa yang perlu saya mintai maaf, apa yang harus saya perbaiki esok hari. Kelima, isi waktu dengan amal yang bermanfaat. Ilmu yang berguna, membantu orang tua, mendidik anak, bekerja dengan jujur, bersedekah, menghadiri majelis ilmu, semuanya adalah investasi akhirat. Sekarang saya ingin bertanya kepada jamaah, nggih, monggo dibuka mic-nya. Dalam sehari, ayo berapa kali kita cek layar HP-nya ibu-ibu? Per jam atau per menit? Tak terhitung. Setiap saat. Setiap saat. Nggih. Mau kelunding Nggih. langsung layu. Ayo. Nggih. Selalu di bawah. Nggih. Sekarang lagi nggih tanya, kalau ada notifikasi itu dibandingkan kita buka Al-Quran atau melihat ada notifikasi masuk, ayo jawab. Pripun? Kalau lihat HP mboten ngantuk, lihat Al-Quran ngantuk. Betul. Nggih. Terus kalau kuota habis kita panik mboten? Panik. Kali. Lara bisa Lara. menggali wangit. Tapi kalau iman menipis kita santai kayak di pantai. Jangan je ibu-ibu niku mboten sae. Jamaah sekalian, kita semua memiliki waktu yang sama, 24 jam setiap hari. Yang membedakan bukan banyaknya waktu, tetapi bagaimana kita menggunakannya. Orang yang sukses di dunia dan akhirat bukanlah orang yang paling sibuk, melainkan orang yang paling pandai memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang diridhoi Allah. Semoga setelah majelis ini kita menjadi pribadi yang lebih rajin bermuhasabah, lebih menghargai waktu, lebih semangat beramal soleh, dan lebih siap menghadap Allah kapanpun saat itu tiba. Nggih ibu-ibu, monggo siap-siap nggih ibu semuanya, kita di sini juga bekerja sambil mencari ilmu. Dan marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ya Allah, berkahilah umur kami, sehatkan jasad kami, lapangkanlah rezeki kami, dan jadikan waktu yang Engkau berikan sebagai sarana untuk memperbanyak amal soleh. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai dan merugi. Bimbinglah kami agar senantiasa istiqomah dalam ketaatan hingga akhir hayat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk Bapak Ibu jamaah yang hadir malam hari ini. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan dan tutur kata yang salah dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua jamaah J. Bu, Sami-sami. terima kasih, maafnya. Wa akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Semoga matur suwun. Alhamdulillah kami sampaikan terima kasih kepada Ibu Zunroda yang telah menyampaikan kultum pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Abah sampun rawuh nggih. Monggo Bapak Ibu kita aturkan salam bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Abah Husnul Syukur kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafiru masidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamiton R di malam hari ini dalam acara simponi apa ini? Simponi malam apa simponi sore? Kultum apa? Kultum ya tadi SMS-nya Yasin. Ya. Kultum. Oke. Ya, kultum berarti kuliah 17 menit apa 7 menit apa 70 menit? 70 menit. 70 menit. 17. Apa 17 jam ya, ya udah 70 menit mawon apa 17 jam. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini dalam kultum ya kuliah yang insya Allah tidak perlu harus ada bayar setengah semester karena kuliahnya adalah kuliah di majelis, kuliah malam, ada kuliah subuh ya, ini semuanya adalah dalam rangka kita ini menyadari bukan menyadari jagong, tapi menyadari bahwa ternyata hidup ini adalah cuma sebentar. Kemarin saya mendengarkan ceramahnya Gus Baha mengatakan bahwa kita hidup selama hidup ini itu sebetulnya hanya 3 jam. Saya tadinya agak bingung, gimana kok bisa hanya 3 jam. Ternyata hitung-hitungannya adalah, jadi apa itu? Innal yauma indallahi ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Innal yauma saat temene saat dino iku indallahi mungguhe Gusti Allah iku ka'alfi sanatin kaya dene 1000 tahun
mimma ta'udun mimma saking ya perkara hitungan tahun ta'udun kang padha ngitung sira kabeh. Satu hari di hadapan Allah itu sebagaimana kita itu 1000 tahun di dunia. Setelah dihitung-hitung, seandainya kita hidup 100 tahun di dunia ini, itu sehari di hadapan Allah berarti 100 tahun, karena ka'alfisanatin berarti 1/10. 1/10 dari satu harinya Allah. Karena 1000 tahun di sini satu hari. Nah, padahal apa namanya? Ya 100 tahun berarti kan kalau umurnya 100 tahun berarti 1/10 dari 1000 tahun. Ini setelah dihitung-hitung itu ketemunya hanya 3 jaman. Sesuai. Penting ini suatu hal yang perlu kita renungkan. Ternyata waktu begitu cepat berlalu. Ya, sekarang banyak orang dalam kesibukan itu sampai tidak tahu waktu. Ngerti-ngerti wengi. Ngerti-ngerti iso. Saya dulu waktu di Taiwan itu ya setiap hari hanya menghitung waktu saja. Kerja mah berangkat jam 6. Ya setelah ini sudah malam. Jam 10 sampai rumah. Sampai mes. Jam 6 pagi sudah harus apel lagi. Sampai lagi saat pikir-pikir ya Allah urip koyo ngene ya. Itu pada saat itu. Nah beda dengan mungkin yang di perumahan itu lebih enjoy ya, lebih enjoy karena apa, apalagi yang kerjaannya cuma keluar ke taman dorong-dorong ama atau akong itu kayak sebentar banget itu ya. Karena saking nggak menunggu waktu. Nah maka dari itu waktu ini adalah hal yang sangat berharga sekali. Makanya dengan waktu ini Allah itu ya berfirman bahwa dengan waktu ini manusia itu banyak sekali yang rugi karena waktu. Ayatnya udah jelas. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu. Innal insana saat temen menungso lafi khusr yakti rugi. Dah sampai sini dulu. Kita tidak akan menyampaikan tentang ilah, ya, ilahnya nanti. Nah, karena kita hanya menyampaikan waktu. Dan ada satu hadis yang menyampaikan, yaitu ni'matani mahbunun fihima katsiran minan nas. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Nikmatani tapi nikmat loro. Iku mahbunun. Nipu apa nikmat loro? Yo nipu fihima ing dalam karone nikmat loro ikatiron ing saake minan nasi menungso. Apa itu? As-sihhatu sehat wal faragh hilan faragh. Apa itu? Kesempatan. Maka ini sudah jelas. Banyak sekali orang yang menyia-nyiakan kesehatan. Dia tidak terasa. Ya, tidak terasa bahwa sehat itu adalah hal yang
yang sangat berharga sekali. Padahal pada saat kita sakit itu adalah baru tahu kalau sehat itu berharga. Banyak sekali orang yang tertipu karena sehat. Pada saat sehat dia nggak mau syukur. Pada saat dia sehat tidak mau menyempatkan hal ya kesehatan itu mumpung mau dikemanakan. Ini yang pertama adalah sehat. Yang kedua adalah wal-faro, yaitu peluang atau waktu nganggur. Banyak sekali kadang-kadang orang itu menggunakan waktu itu nggak berguna, berfungsi. Tapi alhamdulillah, insya Allah yang di dalam ini adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan kesehatan dan yaitu keluangan waktu yang harusnya mungkin ya sudah capek, sudah harus istirahat, ya masih mengadakan acara dan sebagainya. Insya Allah. Makanya ya tadi itu bahwa kita insya Allah tidak akan rugi karena kita memanfaatkan dua hal yang menipu manusia, yaitu sehat dan sehat dan faroh. Apa tadi faroh? Faroh itu apa tadi? Yaitu waktu luang. Nah, makanya Rasulullah SAW itu sudah memperingatkan kita agar kita itu memanfaatkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita. Dalam satu hadis mengatakan Rasulullah bersabda, "Ihtanim khamsan qabla khamsin." Ihtanim apa itu? Ihtanim itu. Ihtanim yo gunakan ya, atau mungkin jagalah. Ihtanim yo padha ngreksa sira khamsan ing perkara 5 qabla khamsin ing sadurunge perkara 5. Perkara 5 kita harus menjaganya sebelum datang perkara 5. Ya ini yang tadi disampaikan bahwa faro atau sehat ini masuk di dalamnya. Apa itu? Ayo kita sambil berwatawasobil haq watawasobi sober itu coba untuk proaktif. Yang pertama apa itu? Ihtanim khamsan qabla khamsin. Jagalah perkara 5 sebelum datangnya 5. Walaupun bukan lafalnya tapi artinya saja. Yang pertama apa itu? 5 hal itu. Ada yang bisa jawab? Sehat sebelum Masa sakit. mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakit. Oke, ya untuk yang sehat nanti. Yang pertama sababaka qabla haramika. Apa itu? Waktu nomu qabla haramika sadurunge waktu tuamu. Waktu muda sebelum datang waktu tua. Ini yang pertama. Hadis ini sering kadang-kadang membingungkan, bukan membingungkan, kita bingung ya di dalamnya. Kita merasa bahwa kita itu sudah kelewat. Sababaka qabla haramika waktu nomu sadurunge waktu tuamu. Sering sekali kita itu mencontohkan atau menggambarkan
orang lain, membandingkan orang lain. Aku wong saiki umure wis arep swidak, saya kurang 60 kurang 2 tahun, berarti 58. Membaca hadis ini merasa bahwa saya tidak muda lagi. Kita melihat mungkin anak-anak kita atau mungkin ya teman-teman yang masih ada di Taiwan dan sebagainya, mungkin saya akan mengatakan, nah ini hadisnya untuk kamu ya yang ada di Taiwan ini. Jadi masih muda, maka pergunakanlah sebelum datangnya waktu tua. Kalau membandingkan kayak gini seolah-olah hadis ini tidak mengenai kita, sering sekali menganggap bahwa ini adalah kita sudah selewat. Padahal hadis ini itu bermakna luas dan menyeluruh. Ternyata kita pun masuk di dalamnya. Dengan apa pola pikirnya? Yaitu sababaka qabla haramika. Waktu nomu sadurunge waktu tuamu. Apa itu? Kita sekarang lebih muda dibandingkan besok. Jadi tidak usah dibandingkan ke orang lain. Saya sekarang umurnya 58, berarti swidak kurang loro. Nah, apa itu? Dibandingkan besok, kalau saya umur ya 60 atau mungkin umur 70, sekarang saya lebih muda daripada besok. Berarti kena nggak kira-kira ini? Berarti kesempatan saya yang sekarang masih muda dibanding besok, maka inilah disuruh dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bukan malah merasa kelewat, tapi merasa hari ini. Dan sampai kapanpun kita itu akan merasa bahwa hari ini saya lebih muda dibanding hari besok. Jadi tidak ada bandingan lain. Ya, tidak ada bandingan lain. Sekarang kita lebih muda daripada besok. Maka hadis ini pun mengenai siapa saja. Menganjurkan kepada siapa saja. Agar kita itu memanfaatkan keadaan hari ini kita masih muda. Dibanding ya besok umur yang lain. Makanya ya sebelum saya menyampaikan seterusnya hadis ini, saya menyampaikan, mungkin mengingatkan, saya dulu pernah menyampaikan tentang hitungan-hitungan Jawa. Gimana hitungan Jawa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, terus piro? Setelah 24 berapa? Langkung. Kenapa tidak? Nah, kenapa tidak Ya tidak 25. Ternyata di sini ada falsafah itu. Karena apa? Selawe itu waktu umur yang memang lagi lagi matang-matangnya. Makanya selawe itu singkatane senenge lanang lan wedok. Makanya umur-umur selawe itu adalah waktu pada saat ya laki-laki dan perempuan itu saling memilih, saling mencintai. Apa tadi namanya? Selawe. Nah, bar selawe terus piro? Lawen 21, 22, 23, 30, 30, 32, 34, 36 sampai 40. Bareng wis 40 kari 49 terus piro? 50. Kenapa orang 49 terus piro? 50. Ya 50. Ya, kenapa dalam hitungan Jawa itu justru bilangnya 50? Ya,
Kalau orang apa Indonesia dalam bahasa Indonesia ya 50. Kenapa orang 5? Nah, kenapa 50? Ternyata di situ mengandung arti umur 50 itu adalah awal daripada apa saja itu kelihatan. Mulanya 50 niku sekabehane ketok. Mulai apa jenengane gegere bengkes, mulai penyakite ketok, wis mulai kebutuhane ya kabeh ketok. Jadi umur 50 itu sudah kelihatan semua itu. Dari kebutuhan sampai ini udah ini 50. Nah, setelah 50 tambah 10 berapa? Tidak apa? Tidak. Sewidak Wayahe 50 songo. tidak. Kenapa orang 6? Ya, 50 patang puluh, 50, 60. Nah, tapi dalam bahasa Jawa justru dikatakan sewidak. Apa itu arti daripada sewidak? Ada yang tahu? Wayahe tidak apa? Nah, iya, sewidak. Wis wayahe apa? Sepantase wayahe tindak. Tindak pundi? Kubur. Akhirat. Iya, makanya Rasulullah SAW itu umurnya hanya 63 tahun. Nah ini saya ini yang aduh ini wis sakit songo bar Petrus Wida. Ya berarti sempat 2 tahun lagi sudah saat temene wis wayahe tindak. Maka dari itu ya inilah hadis ini justru itu mengingatkan kita bahwa kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya. Yang pertama sababaka qabla haramika, yang kedua adalah wasihatika qabla saqamika. Wasihatika lan sehat ira qabla saqamika, sadurunge waktu loromu. Hari ini walaupun kita mungkin apa namanya? Ya mungkin sudah muncul keluhan apa dan sebagainya, kayak saya ini kakinya ini kena rematik jadi sakit kadang-kadang koyo dicucuk jom. Ada yang umurnya apa mungkin sebawah saya itu kadang-kadang kakinya atau mungkin badannya itu kayak di apa jenengane suntuk dom, ada enggak sakit gitu. Ada yang merasa? Bagi senior-senior ini yang lain-lain itu masih di bawah 40 itu belum. Nah itu, tapi bagaimanapun tetap masih dianggap bahwa sehat. Kita dianggap bahwa sekarang kita itu masih sehat. Buktinya ya masih bisa beraktivitas. Nah, kesehatan ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan, ya kepentingan apa saja. Ya kepentingan bisa cari duit, mungkin kepentingan untuk ya kita mempersiapkan hari tua, dan kita itu menambah apa ilmu dan sebagainya. Maka kesehatan ini adalah mengingatkan kita untuk selalu dimanfaatkan dengan baik sebelum kita sakit. Banyak teman-teman ya saudara-saudara kita mungkin ya yang justru sudah apa namanya ya sudah penyakitan, maka kesehatan inilah hal yang kedua yang harus dimanfaatkan dengan baik mumpung sehat. Nanti kalau sudah sakit kita sudah tidak bisa apa-apa. Makanya kesehatan ini manfaatkan dengan baik. Waktu ini tidak apa mundur, tapi akan terus maju. Ya, dan semakin ke sana kita akan menghadapi sakit. Itu pasti itu.
Jadi jangan aku sehat terus insya Allah sama tine ya wong lagi sehat numpak motor terus mungkin kecium kereta api mungkin itu apa namanya yang orang yang sehat tapi mati ya. Maka dari itu nanti yang berikutnya ini akan disinggung. Maka dari kesehatan inilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, wahinaka qabla fakrika. Wahinaka lan sugih iro qabla fakrika sadurunge fakir. Sadurunge fakir iro utawa ya miskin iro. Kata-kata ini sering sekali kadang-kadang kita itu tidak seolah-olah kita tidak tersinggung dengan kalimat ini. Padahal pasti ini menyinggung kita. Wahinaka wahinaka waktu sugihmu qabla fakrika sadurunge waktu fakir. Kapan itu? Ya pada saat inilah kita itu sebetulnya masih dalam keadaan kaya. Buktinya dapat punya pendapatan, punya penghasilan, dan sebagainya. Kalau dihitung-hitung itu, kita itu sebetulnya kaya loh. Coba saja, kita punya organ tubuh aja itu tidak terhitung angkanya. Mata ini kelihatannya cuma begini saja. Berapa harganya? Kalau kita hitung-hitung di Rumah Sakit Elizabeth Singapura, katanya di sana itu adalah jual beli organ tubuh yang masih sehat. Bahkan donor mata pun di sana diterima, menjual juga diterima. Konon ceritanya satu mata itu dihargai 1 miliar. Ada yang mau menjual 1 miliar loh. Ada yang mau menjual? Boten apa? Berarti kalau 2 mata 2 miliar. Coba kita diberikan mata yang segini ini harganya itu dalam jual beli itu 1 miliar. Kurang untung piro? Untung apa untung? Untung apa? Untung udah wong ora modal kok. Ya kita ndak modal apa-apa. Ya tahu-tahu punya saja. Kalau mau jual laku itu. Belum kalau kita mau jual jantungnya. Lebih mahal. Walaupun langsung bablas. Ya yang mungkin masih bisa hidup kita jual ginjal. Laku juga. Nah, Masya Allah ternyata kita itu kaya. Apalagi hari ini sudah punya penghasilan, masih punya penghasilan bagaimanapun ya melarat-melarate wong itu pasti hari ini adalah kita itu kaya. Karena apa? Ya buktinya bisa golek ya oleh. Tapi kapan? Pada saat datangnya fakrika kita itu nanti tidak punya apa-apa. Kapan itu? Yaitu pada saat kita itu sudah menua dan bahkan sudah mati. Apa yang kita punya? Rumah yang tadinya mungkin kita hasil bekerja, kita bangun rumah. Setelah kita meninggal, punya siapa? Punya ahli waris. Ya sudah, nggak ada ya yang bisa kita akui. Bahkan mungkin anak cucu kita yang besok itu mewarisi harta kita itu enggak pernah urusan dengan kita lagi kalau kita sudah meninggal. Apa ada umpama ada orang mau menjual rumah atau menjual tanah, yo warisan itu minta tanda tangan mbak sing wis ninggal apa bapak sing wis mati, ada ndak? Ada ndak? Ndak ada. Berarti dia udah ndak punya apa-apa. Sudah digantikan orang lain, digantikan oleh anak cucu kita. Kita ndak punya apa-apa. Itu yang dimaksud bahwa hari ini kita itu masih punya akon-akon.
bagaimanapun masih punya rumah, masih punya kendaraan, masih punya penghasilan, berarti kita sugih menurut hadis ini. Tapi setelah kita meninggal, kita sudah tidak punya apa-apa. Harta kita sudah habis digantikan oleh orang lain, walaupun itu anak sendiri atau mungkin siapa. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah wa farohoka qabla syuhlika. Waktu nganggurmu sadurunge qabla syuhlika sadurunge sibukmu. Ini kalau dibiarkan begitu saja tidak kita cerna, itu seolah-olah ini bukan tidak mengenai kita. Apa? Wah, aku sibuk ngene kok. Ya, sibuknya begini dengan pekerjaan dan sebagainya, kok dianggapnya farohokah? Nah, kapan saya itu nganggur? Wong sekarang kita itu sudah suhlik atau sudah sibuk. Artinya begini. Artinya adalah bahwa bagaimanapun sesibuk-sibuk kita masih bisa menyempatkan untuk apa saja. Nyatanya masih bisa tidur, nyatanya masih bisa kita ikut kegiatan acara dan sebagainya. Berarti kita itu ya masih mampu, berarti ada waktu yang bisa gunakan untuk itu. Qabla suhlika, sadurunge waktu sibukmu. Kapan itu waktu sibuk? Yaitu justru pada saat kita itu tua. Ya, makanya orang-orang tua itu sering sekali ada seorang ditanya oleh tangganya, pripun bae? Bae saiki wis repot banget. Pripun? Halo? Orang itu kalau ditanya orang tua itu bilangnya apa? Halo? Reto. Repot. Baik pripun repot banget. Padahal kan anggur-angguran. Halo, gimana? Lakune pun tekenan. Nah, itu wis mlakune tekenan. Padahal kan nganggur, nggak kerja, nggak apa. Tapi kenapa orang Jawa bilang saiki wis repot? Berarti kita sekarang ini belum repot. Nanti kalau kita itu sudah nggak bekerja, nggak apa, sudah sakit-sakitan, sudah nggak bisa berjalan, sudah mungkin kita ini, itu namanya repot. Kan lucu. Berarti mafarohoka qabla syuhlika di sini adalah bagaimanapun hari ini kita sibuk, tetap bisa mengerjakan apa saja. Tapi nanti saat kita itu nganggur karena tua, itu sudah repot secara bahasa. Apa kok repotnya? Mau gerakan apa saja itu sudah repot. Arep mlaku ya wis sikile repot. Delok ya matanya sudah repot. Arep ngomong ya wis angel. Mambekan ya wis repot. Banyak itu orang yang sudah aduh dol cukup napasin. Nah, itu sudah dianggapnya repot. Padahal nganggur. Ya nganggur dari pekerjaan. Tapi hari ini kita itu walaupun banyak pekerjaan, tapi kita dianggapnya faroh karena kita mampu luas untuk bisa mengerjakan apa saja dan mengikuti apa saja. Tapi nanti pada saat kita itu sudah repot karena tua, itulah yang dimaksud dengan wa farohoka qabla syuhlika. Ternyata ini adalah mengenai kita. Yang terakhir ini tidak perlu kita terangkan. Wahaya taka qabla mautika. Wahaya takalan waktu uripmu qabla mautika sadurunge matimu. Nah, ini sudah pasti nih. Hari ini bagaimanapun yang tadi
Yang pertama adalah muda. Yang pertama adalah waktu muda. Dianggapnya adalah waktu, ya bagaimanapun ini semuanya itu saat waktu muda, sehat, terus sugih, terus nganggur. Nah, ini semuanya adalah terangkum di dalam, ya, yang kelima ini adalah hidup. Walaupun tadi sarepot-repotnya koyopo tetap masih hidup. Berarti sempatkan hidupnya. Ya, walaupun sarepot apapun, tetap harus memanfaatkan waktu hidup adalah sebelum matimu. Makanya sholat itu tidak boleh serepot apapun, asal pikiran, asal otaknya masih normal, maka orang tidak boleh meninggalkan sholat. Itu pokoknya sebelum mati, sehat akal, maka wajib sholat walaupun hidupnya repot. Ya, ada orang yang kalau sakit justru nggak sholat. Hati-hati ini. Banyak sering terjadi. Lagi meriang yoga usah sholat dhisik. Salah itu. Salah. Justru orang sakit selama dia itu masih normal. Pikiran masih normal. Maka dalam keadaan apapun dia harus melakukan sholat. Sebisanya, semampunya. Bisa bisa berdiri, sholatlah dengan berdiri. Enggak bisa berdiri sambil duduk, sholatlah dengan duduk. Duduk nggak bisa, ya sambil tiduran nggak bisa, ya sambil isyarat nggak bisa, sambil apa? Yang terakhir, ya kalau tidak bisa sholat, tidak bisa isyarat, ya disolatin. Iya, disolatkan itu. Makanya orang mati itu sebetulnya itu masih punya kewajiban sholat. Itu. Tapi karena sudah tidak bisa sholat sendiri, maka disolati. Nah, itulah terakhir mengerjakan sholat kita itu nanti disolatkan. Maka dari itu waktu yang diberikan Allah, ke tahapan berapapun kita ini, manfaatkan itu semuanya. Ya, jangan kita beralasan bahwa kita sudah tidak muda lagi, bahwa kita tidak, mungkin dianggapnya tidak sehat, atau mungkin kita merasa bahwa kita itu melarat, tidak ada kekayaan sama sekali, atau mungkin kita menganggap kita itu sibuk dan sebagainya. Tapi bagaimanapun itu semuanya adalah kehidupan ini perlu kita manfaatkan, yaitu hidupmu sebelum matimu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena ini dadaan, saya lupa di lobi kapan, ya kok aku lali itu loh. Tadi kalau nggak di bel mungkin tidak ingat, tapi karena di bel ya udahlah, pokoknya walaupun lupa sudah gampang bisa ngomong-ngomongnya. Maka dari itu ini mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Mari kita bersama-sama manfaatkan waktu yang diberikan Allah kepada kita dalam keadaan apapun untuk kemanfaatan, kemaslahatan diri kita sendiri dan untuk beramal soleh. Maka dari itu, untuk menutup pertemuan ini, apa yang disampaikan dalam Al-Quran, manusia itu dalam keadaan rugi, illa angin ora rugi amanu siji wong sing podo njaga iman wa amilus sholihah lan berusaha duweni amal soleh, ya, bermanfaat bagi orang lain. Yang terakhir adalah watawasobil haq watawasobis sober, saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Maka di akhir ini, maka kita memanfaatkan dalam kultum ini adalah untuk, yaitu watawasobil haq watawasobis sober. Dan kultum ini watawasobil haq watawasobis sober yang dilakukan ini adalah memang harus di dalam perkumpulan. Sulit
berwatawasobil hak watawasobil sober, tidak dalam perkumpulan. Mungkin itu. Sekian kurang lebihnya maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu untuk tanya jawab apa? Boleh. Monggo Silakan. ibu-ibu yang mempunyai unek-unek atau pertanyaan, monggo. Sing Jangan ora ngantuk. ya. Ayo. Monggo. Sinten yang kang badhe tanya jawab, monggo. Monggo. Ibu-ibu yang cantik dan soleha, monggo. Wah, pinter-pinter kita Kayak ketok foto anu Lagi. itu bisa sayup-sayup ini. Ini rata-rata sudah pada di tempat tidur ya? Enten ingkang dereng Abang. Biasanya kan mboten sami tugasnya masing-masing. Monggo. Bu Sugianti, Bu Endang, monggo menawi enten tanya. Boten. Pas isah Oh, monggo lintune. Biasanya sing anu ndi? Tadi sami tilem ta niki? Bisul roda, Suginti. Mbak Indah. Sampun sayup, Bu. Oh, ditutup mawon. Mungkin ada yang kepengen mimpi indah. Lagi. Ada caranya itu. Kok beneran yang ada ya kan? Kamu cara dia, Bang. Tidak. Kepengen mimpi indah, caranya adalah bayangkan apa yang indah-indah. Terus dan kita itu dalam membayangkan itu sambil berzikir, itu nanti biasanya itu masuk ke dalam alam apa namanya, alam sadar. Itu biasanya itu begitu. Sering. Jadi apa yang dibayangkan, terus apa yang di ini, itu biasanya itu masuk. Nah, tapi hatinya itu berzikir apa saja, baca subhanallah, membaca apa, istighfar atau apa sampai tidur. Ya, dicoba itu. Lah. Udah ya, kita tutup. Nyuwun barokah doanipun apa? Oke, yuk kita doa sapu jagat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Karena pada ngantuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah, ini doa sapu jagat arep apa? Ya. Jadi minta kepada Allah dunia dan akhirat itu baik-baik saja. Sini sudah kumpulan sapu jagat gitu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhanaka rabbika rabbikal izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jazakallah khairan ahsanal jasa. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Al-Mukarram Ustaz Bausudur yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menyampaikan kultum dan tanya jawab malam hari ini, dan juga yang telah bersedia menjawab persoalan dari ibu-ibu tadi, biarpun hanya sekilas. Semoga dengan kultum dan tanya jawab dan juga pencerahan yang beliau sampaikan tadi, kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, memacu semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, demikian tadi acara kultum dan tanya jawab pada malam hari ini, dan acara berjalan dengan lancar. Untuk itu mari kita tutup dengan ucapan tahmid bi qaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini saya selaku pemandu dan pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Pembimbing, Pembina, serta seluruh Bapak Ibu jamaah yang telah ikut menyukseskan acara malam hari ini.
dari awal dan akhir. Saya menyampaikan susunan acara. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu panjenengan semua, kami mohon maaf lahir dan batin, nggih, Ibu. Nggih, sami-sami, Bu. Terima kasih atas segala maafnya dan mari kita sempurnakan acaranya dengan akhir doa majelis bersama-sama. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya akhiri wa akhiran. Aturkan salam Bu, dumateng Bapak Monggo kita ucapkan salam sareng-sareng kepada beliau, pada abahnya. Monggo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng istirahat. Sugeng dalu Abah, matur nuwun ilmunipun, mugi barokah.